dan ajaran-ajaran Al-Quran, tauhid dan lain-lain. Dan risalah ini merupakan menyangkut 3 aspek. Satu, al-mursil wallah, yaitu Allah, yaitu irsal, mengutus para nabi. Yang mana para nabi itu membawa kitab masing-masing, dan intinya para nabi itu menyampaikan tentang tauhidillah, Allah itu satu. Di era kita, umat Nabi Muhammad SAW, Nabi kita adalah Muhammad. Allah itu mengutus irsal, menyangkut satu aspek, 3 aspek. Satu Allah, yaitu irsal, mengutus, menurunkan wahyu atau kitab. Kedua adalah Rasul, dan Rasul ini tugasnya tabligh, menyampaikan kepada siapa saja, sehingga zaman Kanjeng Nabi SAW pada waktu itu kerajaan yang besar di antara 3, satu Kisra yaitu Romawi dengan agama Nasrani, terus Kaisar di Persia, di Iran dengan agama Majusi, dan Najasyi di Ethiopia, di Habasah dengan agama Nasrani. Namun Raja Habasyi pada waktu zaman Kanjeng Nabi ini masuk Islam karena terjadi dialog antara sahabat dan Raja Habasyi tentang bagaimana menyikapi Nabi Isa. Kata sahabat, Nabi Isa adalah Nabiullah wa Rasulullah wa Abdullah, bukan pangeran. Lantas Raja Najasyi masuk Islam, namun tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi. Terus dia meninggal, maka Rasulullah menyurati surat Qaid, Raja Najasyi itu tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi, tidak masuk di kategori sahabat. Itu tugas Rasul at-tabligh. Dan kedua menyangkut aspek yang ketiga, yaitu al-mursal ilaih, itu kita sebagai umatnya supaya menerima risalah dan mengamalkan risalah. Tugas kita adalah at-taslim wal qabul, menerima, pasrah, dan mengamalkan. Itu tugas kita. Qala ta'ala man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, dalam kondisi orang itu mukmin, maka oleh Allah akan diberi hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu misalkan saja orang mempunyai ilmu, dia mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, dia menjadi ulama akhirat. Kalau dia menjadi suami, bisa menjadi suami yang baik. Kalau dia istri, menjadi istri yang baik. Kalau dia menjadi orang ghani, orang kaya, dia menjadi ghani yang roman. Sebab orang kaya itu tidak ada kebaikannya bila mana tidak roman, tidak dermawan, tidak ada kebaikannya. Kalau dia diberi fakir atau musibah, dia bisa sabar. Kalau dia bodoh, dia mau belajar. Itulah hayatan thayyibah. Ini tugas kita sebagai umat Nabi. Ini kita taslim wal qabul wal amal birisalah. Adapun tentang kita menyampaikan ini terjadi tiap-tiap hari Jumat sekali, itu dalam khutbah, minimal kita menyampaikan kepada umat ini, minimal menyampaikan tiap Jumat, itu dalam khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu satu paket dengan sholat Jumat. Bila mana khutbahnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Adapun yang perlu diperhatikan tentang khutbah Jumat, yaitu alhamdulillah, puji kepada Allah. Alhamdulillah misalkan.
Dan kedua adalah membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad dengan isim zahir. Kedua adalah wasiat bi taqwallah. Wasiat bi taqwallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Menghendaki orang baik, mengharapkan orang baik. Ajaran agama kita wasiat bi taqwallah. Takwa adalah sangat penting sekali. Nanti buah-buah takwa banyak sekali. Dan takwa merupakan modal yang sangat berharga. Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, supaya kalian berbekal dalam kehidupan di dunia ini. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna takwa itu luas, sebab ayat ini turun ketika ahli Yaman haji tanpa bekal. Dia akan mengandalkan tawakal kepada Allah. Namun ternyata ketika di Makkah, ahli Yaman ini tidak punya bekal, dia minta-minta. Jadi tawakal itu ada makom-makomnya. Tawakal itu badal ikhtiar. Memang Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Namun kalau kita itu mampu ikhtiar, kita ikhtiar. Seperti kita lapar, ya kita makan. Kita ngorong, kita dahaga, kita minum, bukan tawakal. Bukan terus kita tidak makan, tidak minum, akan konyol. Tawakal itu badal ikhtiar. Kalau sesuatu yang kita tidak punya kemampuan, maka kita tawakal. Seperti misalkan saja bagaimana kehidupan kita ke depan, bagaimana anak-anak kita nanti rezekinya. Jadi supaya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita ikhtiar, kita sakit, kita ikhtiar. Setelah itu kita pungkasannya, endingnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ahli Yaman itu minta-minta di Makkah, turun ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan buah takwa di antara qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka orang tersebut oleh Allah akan diberi solusi dari kesulitan-kesulitan. Kalau punya problem, punya masalah, ini ada solusinya. Ya, secara logika saja, kalau orang takwa kepada Allah, ini bila mana mempunyai masalah, dia datang kepada ahlinya, datang kepada kiai. Dia banyak berdoa, tahajud dan lain-lain. Nanti kalau orang tidak takwa, kalau punya masalah, ini kadang-kadang datangnya ke dukun. Ya kalau dukunnya dukun benar, kalau dukunnya palsu kan repot. Dan orang takwa itu oleh Allah diberi rezeki yang tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga. Ini berbekal takwa. Nah, contoh maaf saja, Dr. Profesor Ki Haji Nur Akhid ini kan saya tahu riwayatnya awalnya dia pernah diterima di apa namanya Pak? Kebersihan, bantu masyarakat. Namun kalau dia memodalkan ilmu, kalau ilmu agama itu arahnya untuk takwa kepada Allah, maka siapa menduga Pak Prof ini menjadi profesor, doktor, dia masyarakat. Ini perlu diketahui bahwasanya mayoritas orang-orang sukses itu masyarakat. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kemudahan-kemudahan itu harus dicapai dengan kesulitan-kesulitan. Nah, biasanya orang yang mau sulit, mau kangelan, maaf ini kan orang tuanya yang ekonominya pas-pasan. Makanya kebanyakan orang yang sukses itu orang tuanya yang masyarakat, yang kangelan, namun dia gigih mendidik anak, dia menghadap kepada Allah. Kecuali orang yang mampu, dia perhatian sekali terhadap anaknya. Mayoritas orang-orang mampu itu masalahnya di anak-anaknya.
pendidikannya agama kurang sukses. Karirnya kurang sukses sebab orang mampu itu anaknya biasanya dia senang-senang, termanjakan dan lain. Dan orang takwa itu rezekinya tidak bisa diduga-duga. Dan juga orang takwa itu oleh Allah disediakan surga, mu'iddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa, itu adalah buah takwa. Itu adalah khutbah. Khutbahnya itu doa, kita mendoakan. Cukup kita misalnya saja ayyuhal hadirun rahimakumullah atau ayyuhal muslimun rahimahullah. Itu cukup. Coba ajaran Islam itu mendoakan kepada orang lain. Nanti ada doa-doa yang mustajab ketika ba'da sholat. Kalau di sini adanya awqatul mustajabah, waktu yang mustajab pada sholat, ketika orang dapat musibah, ketika orang sakit, ketika orang bepergian ke mu'atilah, ketika ada hujan atau malam hari jam 3 itu doa mustajab, atau bandal adzan wal qomat itu doa mustajab. Nanti ada doa yang mustajab lagi, doa bidhahril ghaib. Doa kita mendoakan orang yang tidak hadir di sini. Misalkan saja kita mendoakan, misalkan Bapak Jamal tidak di sini, bukan Pak Jamal sehat walafiat dan lain-lain. Ini kata malaikat amin, diamin oleh malaikat, dan yang berdoa itu oleh malaikat juga didoakan. Wa anta mislu dzalik, semoga kamu seperti orang yang didoakan. Sehingga orang-orang sufi itu kalau dia punya hajat, dia mendoakan orang lain. Coba, orang muslim tidak lepas mendoakan orang lain. Allah maghfirli wali walidayya wali jamil muslimin. Doa itu yang fa'u al-mayyita. Doa itu akan memberikan manfaat kepada mayit. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina Rabbana ighfir lana ila akhirih. Itu kan sabaq bil iman kan orang yang dahulu. Allah maghfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin, berbangga meninggal dunia orang muslim. Doa itu yang fa'u al-mayyita. Ini doa. Namun orang yang mendapatkan doa dari orang-orang muslim lain, ini ada kategorinya, yaitu orang tersebut takwa kepada Allah, tidak zalim. Sebab Allah mengatakan, la yanalu ahli zalimin. Janji Allah itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim. Allah tidak akan meresponnya, tidak mentolerir dengan kezaliman. Allah mengharamkan kezaliman. Misalkan ada orang mengatakan berdoa Allah maghfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, maka orang zalim itu tidak masuk di situ, dikecualikan. Sekalian itu kita qira'atus sa' min al-Qur'an, khutbah, di mana Quran itu sumber ilmu itu Quran. Adapun hadis ini menerangkan apa yang Quran. Hadis di Quran ada tafsirnya, hadis ada salah-salahnya. Kitab kuning pun ini sumbernya Al-Quran. Jadi sumber ilmu adalah Al-Quran. Atas muncul ilmu nahwu, muncul ilmu fikih, ilmu tasawuf, ini sumbernya yaitu Al-Quran. Itulah kami sampaikan. Kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim ala sayyidina salatan tunjina biha min jami'il ahwali wa afat wa taqdirana biha jami'al hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa man ahsana ilaina wa man ahabna fillah wa man ahsana bid min ibadika sholihin wa min ulama'ikal amilin maksuna bi awfi zumrati ibadika sholihin tahta sufil jannah. Allahumma faqihna wa yuqim, Allahumma ajirna wa ayyuhna nar, Allahumma kirna wa ayyum al-jannah mal abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hib lana min amrina rasada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal. Al-Fatihah.
Alhamdulillah. Iya kan udah ya. Sampaikan terima kasih atas kehadirannya, jazakumullah khairan. Amin. Saya al-afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.